Halo semuanya. Oke, di sini kami akan mempresentasikan tentang model stres dan definisi psikologi komunitas yang telah disusun oleh kelompok 5. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Putu Pranya Audiamita. Oke. Pada slide pertama kita bisa lihat di sini itu kita membahas tentang psikologi komunitas, pengertian psikologi komunitas. Nah, pada slide ini terdapat 2 poin. Yang poin pertama merupakan menurut Moritsugu et al. Pada tahun 2019, psikologi komunitas sebagai bidang yang mengintegrasikan penelitian dengan tindakan untuk memahami dan meningkatkan kualitas hidup mereka, yaitu individu dan komunitas tersebut. Dan pada poin kedua, ini ada psikologi komunitas adalah cabang yang berfokus pada interaksi antara individu dan komunitas mereka, serta bagaimana lingkungan sosial itu mempengaruhi kesejahteraan individu yang ada di dalam suatu komunitas. Dan menurut Elizabeth Vera, psikologi komunitas menekankan pentingnya memberdayakan individu dan kelompok dalam konteks komunitas mereka gitu loh, serta mempromosikan perubahan sosial yang positif. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anugrah Putra Firamadan dengan NIM 230810366. Di sini saya akan menjelaskan 3 prinsip inti psikologi komunitas. Pertama, perspektif ekologis. Psikologi komunitas menganalisis masalah dengan melihat bagaimana berbagai lingkungan mempengaruhi perilaku. Kedua, fokus pencegahan. Disiplin ini bertujuan untuk menghentikan masalah sebelum menjadi masalah yang signifikan. Ketiga, pemberdayaan. Psikologi komunitas membantu kelompok terpinggirkan mendapatkan kendali atas diri mereka sendiri dan lingkungan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Bagus Satria Subakti dengan NIM 230810273. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya mengenai model stres. Jadi, model stres adalah respon fisiologis dan psikologis terhadap stimulus eksternal yang menantang atau mengancam keseimbangan individu. Kerangka kerja yang disebut model stres menjelaskan bagaimana faktor stres psikososial menyebabkan berbagai efek psikologis. Ini berpendapat bahwa stres dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, ada stimulus, peristiwa atau situasi yang menyebabkan stres. Lalu yang kedua, ada proses. Proses pemahaman individu tentang bagaimana mereka melihat dan bereaksi terhadap stresor. Yang ketiga, menurut Lazarus dan Folkman 1984 ada reaksi fisik dan mental terhadap ancaman yang dirasakan dalam hal ini. Oke, mendefinisikan coping sebagai upaya untuk mengatasi kebutuhan yang melebihi sumber daya yang tersedia. Perspektif ini sangat penting bagi psikolog komunitas yang ingin memahami kontribusi lingkungan terhadap stres. Oke, mungkin cukup sekian, akan dilanjutkan selanjutnya oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Endriko Sasono dengan NIM 230810192. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stres. Ada 2 jenis faktor yang berpengaruh pada stres di masyarakat. Risk factor, situasi atau peristiwa yang membuat orang lebih rentan terhadap stres. Seperti kesulitan ekonomi, isolasi sosial. Yang kedua, protective factor, sumber daya atau sistem pelindung yang mengurangi dampak stres. Contohnya, seperti komunitas dan social network. Setelah itu ada konsep utama. Konsep utama menekankan bahwa dukungan sosial berfungsi sebagai bantuan dalam menghadapi stres. Dukungan ini dapat berupa dukungan emosional, yaitu memberikan empati dan perhatian. Dukungan instrumental, menyediakan bantuan praktis seperti sumber daya fisik. Yang ketiga, dukungan informasi, memberikan saran dan informasi yang membantu individu dalam pengambilan keputusan. Sekian, terima kasih.
Dalam interaksi antara stres dan dinamika komunitas, komunitas memainkan peran yang sangat penting dalam memediasi efek stres melalui jaringan dukungan sosial yang disediakan oleh individu di sekitar kita. Dukungan sosial dapat berfungsi sebagai bantuan coping, juga partisipasi aktif dari orang-orang terdekat dalam membantu individu menghadapi stres tersebut. Dukungan ini dapat berupa dukungan emosional, informasi, dan bantuan fisik. Model dukungan sosial juga mengusulkan konsep buffering dan addictive effect. Buffering merujuk pada peran dukungan sosial dalam meredam dampak negatif dari stres tersebut. Sementara addictive effect berarti bahwa dukungan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan individu secara umum terlepas dari keberadaan stresor oleh Deutsch tahun 1984-1985. Di sisi lain, jenis dukungan sosial yang efektif dapat bervariasi antar budaya dan komunitas. Dalam komunitas kolektivis di Taiwan dan juga beberapa komunitas yang ada di Asia, konsep dukungan sosial melibatkan penerimaan trauma, berbagi perasaan dengan keluarga, dan menjaga kehormatan diri dengan tidak membuka masalah kepada pihak luar oleh Hebner et al. Tahun 2006. Pandangan kolektivis ini menunjukkan bahwa cara komunitas dalam memberikan dukungan dapat sangat bervariasi dan beragam, tergantung pada nilai-nilai budaya yang dipegang oleh anggota komunitas tersebut. Oke, selanjutnya ada konteks ekologis dalam psikologi komunitas. Dalam psikologi komunitas, konsep konteks ekologis menjadi landasan utama untuk memahami hubungan antara individu dan lingkungan sekitarnya. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana Perkenalkan, nama saya Javier Justitio Fadli dengan NIM 230810612. Di sini saya akan membahas bagian yang penting dalam psikologi komunitas, yaitu intervensi. Nah, bagian ini adalah inti dari bagaimana psikologi komunitas berupaya untuk menciptakan perubahan yang positif, baik bagi individu maupun komunitas secara keseluruhan. Nah, psikologi komunitas itu menggunakan berbagai strategi intervensi untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan dengan berfokus pada pendekatan individu dan sistemik. Ada 3 jenis utama intervensi yang sering digunakan. Yang pertama itu adalah program dukungan. Nah, program ini bertujuan untuk membangun jaringan dukungan emosional di dalam komunitas. Dukungan ini itu penting karena dapat membantu individu mengatasi stres dengan lebih baik. Misalnya membentuk kelompok pendukung bagi orang-orang yang menghadapi masalah serupa, seperti kelompok pemulihan pasca bencana atau kelompok dukungan kesehatan mental. Program ini berfokus pada menciptakan rasa kebersamaan sehingga individu tidak merasa sendirian dalam menghadapi masalah mereka. Nah, yang kedua ada inisiatif pendidikan. Intervensi ini berupaya memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada individu untuk mengelola stres secara efektif. Misalnya pelatihan stress management, lokakarya tentang teknik coping, kemudian seminar untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental. Dengan pendidikan yang baik, dengan pendidikan yang baik, individu dapat lebih memahami bagaimana mengatasi tantangan hidup mereka secara mandiri. Kemudian yang terakhir, yaitu yang ketiga, ada advokasi kebijakan.
Nah, selain membantu individu, psikologi komunitas juga berperan dalam mempengaruhi kebijakan di tingkat masyarakat. Advokasi bertujuan untuk menangani faktor sosial ekonomi yang menjadi penyebab utama stres seperti ketidaksetaraan, diskriminasi atau akses terbatas terhadap layanan kesehatan. Contoh nyata dari advokasi ini adalah mendesak pemerintah untuk menyediakan fasilitas umum yang mendukung kesehatan mental seperti taman atau pusat komunitas kesehatan mental. Nah, jadi kesimpulannya, intervensi dalam psikologi komunitas bukan hanya tentang membantu individu mengatasi stres, tetapi juga tentang menciptakan perubahan yang lebih besar di tingkat masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, psikologi komunitas berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup yang lebih berkelanjutan. Sekian penjelasan saya, semoga ini memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana psikologi komunitas bekerja melalui berbagai intervensi. Halo, saya Muhammad Haris Zahri dengan NIM 230810488. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang saya akan jelaskan, yaitu psikologi komunitas. Kesimpulan dari materi ini adalah psikologi komunitas dapat membuat solusi yang kompleks dan meningkatkan ketahanan serta meningkatkan hasil kesehatan mental dengan fokus pada faktor risiko dan faktor pelindung untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas.